Gampangnya dok, kok jadi horny dok? Benar. Iya. Itu sampai ada reelsnya kalau orang habis leg day biasanya pulangnya malamnya pengen. Iya, kalau yang patologis yang penyakit biasanya karena infeksi dan paling sering juga karena gangguan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang Kalau jamur? di mana aku akan punya waktu sendiri, di mana aku bisa Santai. menyentuh titik-titik di mana aku mendapatkan orgasme yang maunya aku. Ini baunya nggak enak loh. Mungkin saat hubungan pakai masker weh. Senang banget lagi kita kumpul berlima. Yes, lu. Ayo Dewi ganti nih. Ayo berubah jadi dokter Boyke Kita ya. tuh kali akhir-akhirnya pemain penggantinya makin ekstrim ya. Berubahnya jauh ya. banget. Pokoknya sekarang kalau ada satu yang nggak masuk kita ganti aja. Iya, langsung iya aja. dong. Nggak apa-apa, Langsung. nggak Dokter masalah. Boyke everybody. Pas kalau Dokter Boyke berarti semua pertanyaan seksual bisa kita berikan. Banyak pertanyaan ya. Seksual ya. Kamu seksual kan kecil. Sebenarnya ada sih pertanyaan. Saya mulai aja langsung lah ya nih ya. Kita Boleh, mulai aja boleh. langsung. Apa? Gas. Pertanyaan pertama tentang seksualitas Anda. Waktu itu ya ada pernah bercandaan dok teman Iya. saya. Ibu-ibu ya umur Sebut tuh nama lah. jangan dong. Sebut inisial nama nggak boleh. 40-an jangan. Ya, oke. 40-an dok, Oke. 40-an. Ngomongin cowok-cowok. Iya. Gila tuh ya cowok-cowok tuh ya banyak kelakuan, berani gini gitu. Gini Di atas gitu tuh 40 juga udah nggak keras lagi. Oh. Bener gak sih dok? Tapi gue di atas Enggak. 40 masih keras. Coba dibalingin sama umur 20. Tapi bener ya dok kayak itu ya? Karena kan sejak umur 30-an testosteron laki-laki itu 1%, Turun. Terus, apalagi kalau gaya hidupnya nggak sehat, Iya, selalu iya. gadang, makan lemak, gorengan, santan, nggak Iya. mau berolahraga, lebih banyak mager, itu lebih cepat turunnya. Makanya itu yang dikenal penurunan testosteron yang perlahan-lahan. Beda dengan wanita. Kalau wanita tuh nunggu dulu sampai umur 47, 48 baru sekaligus turunnya. 75%. Oh my God, Lun. Takut banget. Berarti bener ya, apalagi kalau didukung dengan gaya hidup yang Yang tidak tidak baik. Oh makanya jadi kalau testosteronnya turun, jadi semakin gemuk gitu ya. Terutama ini ya perut Perutnya, ya, akan lebih banyak lemak dan Nah. kalau sudah mulai gemuk di situ lemak visceral maka yang paling kita takutkan diabetes tipe 2 induk Betul. segala macam penyakit. Aduh, Betul. karena katanya kalau udah diabetes, mohon maaf ya dok, udah nggak bisa berdiri lagi. Yes, 75-80%. Oh, gitu. Betul. Tapi bertanya dok, itu yang menyebabkan jadi banyak gaya cowok-cowok itu. Ah, maksudnya? Kayak ini loh, apa namanya? Bukan Mekanisme pelampiasan. kompensasi maksudnya. Kompensasi. Iya. Iya. Karena kan udah umur-umur segitu biasanya mereka mencoba. Mungkin kalau sama bini sendiri nggak bisa, dia Iya, coba iya, dengan iya. yang lain. Oh, makanya suka jajan. Iya. Kompensasinya gitu. Kompensasi. Dan Iya, punya iya. pacar baru. Iya. Jadi kayak puber kedua gitu ya dok? Yang kedua. Iya. Dok, by the way, ini Edik ngomong tawa, Tole. kau baru puber satu aja udah ribet kau. Banyak kali gaya kau. Dok, puber kedua. Orang kan sekarang lagi pada gila-gila. Ini puber kedua, ini puber kedua. Emang puber kedua tuh ada ya dok? Sebenarnya puber itu cuma sekali. Benar-benar waktu Ya, pada masih waktu yang bibi wanita basah. menstruasi, yang laki-laki Yang lain bibi bibi basah. basah. Kan enggak, Oh. tubuh jakun kan puber Iya. kedua enggak ada itu semua. Oh, jakunnya udah Tapi, Itu istilah Tapi aja. istilah aja. Tapi kelakuannya Mirip. kadang-kadang tadi mekanisme kompensasi itu sehingga dianggap krisis paruh baya. Oh. Midlife Mereka sudah crisis. kehilangan kepercayaan Iya, iya, iya. dirinya. Saya mau nanya dok, saya mau nanya dok. Iya. Iya, seru ya. Seru. Pindah lah. Dominasi. Nggak. Dok, kadang-kadang tuh suka sekarang kalau kita lihat di sosial media tuh ada yang ini cowok-cowok pakai apa namanya? Viagra. Multivitamin atau suplemen penambah hormon. Oh. Itu tuh oke nggak sih dok sebenarnya? Nah, Sebenarnya Iya kalau- kan? mulai, Ada kan? udah mulai nggak berdiri tuh ya. Masih. Orang. Orang. Gitu. Banyak Tembak aja. terjadi.
jadi. Bukan Cuma relate orang suka kan? gitu. Bukan relate ya. Bukan. Masih tetap karena nanyain kan. Sebenarnya nggak perlu suplemen penambah hormon itu kalau kita gaya hidupnya sehat. Misalnya olahraga. Ketika kita olahraga saja itu testosteronnya naik. Pasti naik Pasti ya. naik. Apalagi kalau kaitannya main kaki ya, Dok ya. Ya, Kayak- karena dia ada di betis Lanjutin, kan Rik. jantung Tanyain juga. kenapa. Jadi Kenapa? dia itu Tunggu testosteronnya dulu. tetap baik, ya. Jadi tidak perlu harus nambah hormon dari luar. Penambahan hormon dari luar memang diperlukan kalau kita dites dulu hormonnya. Ternyata Testosteronnya kurang. memang kurang baru kita tambah. Jadi jangan main sembarangan. Jangan main sembarangan, itu berbahaya. Berbahaya. Dok, pertanyaannya Dok ya. Misalnya nih Dok ya. Nah, Sebelah kiri, sayap kiri banyak pertanyaan ya. Banyak banget ya. apalagi Agak curiga. Banyak Lo mau pindah nggak ke sini? mau nanya nih, kalau misalnya udah umur juga gitu ya Dok ya. Kan leg day nih Dok. Kalau misalnya semakin kita banyak main maksudnya Kaki. kayak squat Iya. atau burpees yang main kaki gitu, itu testosteronnya semakin tinggi Dok. Kita Gampangnya dok, kok jadi horny dok? Benar. Iya. Itu sampai ada reelsnya kalau orang habis leg day biasanya pulangnya malamnya pengen. Iya. Oh gitu. Malah main kambing dok. Betul. Pengen nyeruduk. Iya, tapi yang namanya apa gerakan-gerakan Iya, ya di iya. bawah daripada panggul ke bawah itu memang karena jantung kedua tuh sebenarnya di betis. Jadi kalau kita pengen tahu ya, Pak orang-orang yang pahanya kuat yang jago untuk apa misalnya plank, squat itu biasanya juga seksnya juga bagus karena dia kuat. Masa sih dok? Laki. Halo laki. Masa sih dok? Masa Dok? Masa sih Dok? Iya. Ngomongnya rapi weh. Masa sih Dok? Begitu Dok. Awas. Nggak laki nggak perempuan. Oh itu nggak laki nggak perempuan Nggak dok? laki nggak perempuan. Oh, perempuan juga berlaki. Perempuan juga kuat. Jadi kalau puber kedua buat perempuan tuh biasanya kan ini istilah, Iya. tapi yang paling berasa kalau di perempuan. Kalau di perempuan kita sebut sebagai menopause atau perimenopause. Perimenopause. Ya, gitu. Tapi kan itu kan sebenarnya menurun. turun. Tapi pada kita sudah lakukan penelitian pada wanita-wanita yang tadi pola hidupnya sehat termasuk ya tidurnya cukup, itu biasanya hormonnya nggak terlalu jatuh banget. Tapi mohon maaf nih, kalau Iya, perempuan-perempuan kan kompensasinya nggak ke cowok-cowok ya. Kenapa cowok-cowok Tapi ada cewek-cewek? juga. Ada juga. Ada. Cowok-cowok Ada loh. istilah Iya. anti girang kalau nggak ada istilah seperti itu. Banyak sekarang dok. Lagi diem tiba-tiba kok mobilnya ganti. Oh dia simpan gitu. Oh, ya Allah. Masa tante-tante disimpan? Enggak. Ya, bujang-bujang. Oh. Tapi berarti kalau perimenopause kan perempuan paling takut dengan perimenopause, menopause. Iya. Sebenarnya kalau pola hidupnya aman, Aman sehat. sih bisa perubahannya tuh perlahan-lahan gitu Iya. ya. Nggak Iya. kelihatan menopause-nya. Makanya kita kan banyak melihat orang-orang yang udah usianya masih cepet cantik. Nggak banyak bukan karena dia operasi plastik bukan ya, tapi dia Natural karena gitu natural gitu loh. Tapi kalau Iya, iya. misalkan nih ada suami istri, ini kan perimenopause. Iya. Suaminya juga udah mulai Andropause. terus udah mulai jarang berhubungan nih gitu. Itu gimana tuh? Itu memperbaikinya ya tadi kan kita Kalau tahu dua-duanya- sebabnya kalau dua-duanya mau memperbaiki diri. Tapi Gaya hidup sehat itu gaya ya. hidup sehat satu. Yang kedua, si perempuannya juga mau melakukan fantasi-fantasi suaminya. Karena suaminya kan banyak nonton Panjang ini. Ya, maksudnya tuh kan Fantasi suaminya misalnya Iya. sudah pakai celana perawat Nah, gitu. suamiku kalau fantasi baju masinis gitu loh. Dok. ya nggak apa-apa, nggak Masih apa-apa. Masih dalam batas-batas yang Oh, normal. gitu, Dok. kan. Iya, iya, iya. Ini bertanya lagi gitu. Ya. Gimana kalau lagi pengen berhubungan tiba-tiba istrinya kepuhihan weh. Keputihan gitu dong. Kewahitan. Iya. Kewahitan. Pektai. Iya. Bukan masalah lagi. Keputihan itu memang sangat mengganggu ya. Iya, Ah. perimenopause bisa. Iya. Jadinya bisa. bawang ya Dok ya. Iya, selain berbau, tapi juga ketika dia bergerak Gelendir kan seperti kita ngocok telur kan kayak bunyi gitu kan. Cepek. Lu kok ketawa sih? Cepet. Jujur aja loh. Maksudnya dok, waktu lagi hubungan. Ya Allah dokter. Waktu lagi hubungan. Cepek. Ini namanya ilmu seks. Iya. Iya. Ini kan makanya kita pengen kasih tahu. Iya.
Ya benar. Kayak gitu kan, jadi dan kita Disangka kan cowoknya. yang laki juga Ah. pengen kan ketika hubungan itu dia kan ada pada proses si wanita itu orgasme, iya. dia kan ada seakan-akan terhisap dan dijepit kan. Oh. Nah ini tidak terjadi semua pada orang-orang keputihan. Oh, iya, iya karena dia udah licin kan. Bahkan ketika masuk aja mungkin suami udah ngomong, ini kok kayak masuk Banjir ya? jalan tol sih. Banjir gitu ya, Dok? Gitu kan, kok blong aja gitu. Dok, banjir gitu dok. Itu jembatan roboh kali dok, kayak di tendean tadi dok. Tapi sebenarnya Jangan dipikirin, lu mah dibayangin langsung. Enggak, tapi tapi memang sebenarnya begitu. keputihan itu kan ada yang Ada yang fisiologis, ada yang Ya. patologis. oke, perbedaannya. Perbedaannya kalau yang fisiologis biasanya bening, nggak gatel, nggak Oh, berwarna oke. dan pada saat-saat habis mens, masa subur. masa iya itu berarti normal ya dok ya? Masih normal. Kalau yang patologis yang penyakit biasanya karena infeksi dan paling sering juga karena gangguan keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang Oh, jahat. kalau Ada jamur? hubungannya. Kalau jamur? Jamur infeksi kita sebut ya. Nah, jamur juga seringkali karena lactobacillusnya yang namanya Kok bakterinya, bakteri baiknya? Bakteri baiknya itu juga berkurang, dia akan Masuk ditimbulkan atau masuk jamur dan bakteri-bakteri yang lain. Itu jadi kayak imunnya turun gitu ya dok? Iya. Oh, imun aku itu. ngerti sekarang. Ini karena berhubungan dengan bakteri, berarti ada pre dan probiotik itu dibutuhkan Iya. juga kan? Dibutuhkan. Oh, sama si Terutama untuk keputihan. menyambung. Jadi nyambung Iya. ya semuanya ya. Karena weh. prebiotik itu akan menjaga pH ya, pH daripada iya. nyuswinya itu Iya, sekitar 3,8 sampai 4,5. Jadi tetap Wow. jadi itu salah satu barrier untuk mencegah kita dari infeksi-infeksi yang lain. Jadi si Minum weh. Kan gua gak keputihan. Masih gua keputihan. Dok, mau nanya lo. Bentar. Keputihan weh. Enggak, dok. Pertanyaannya dok, itu apakah bisa dihilangkan dengan kan ada yang sabun-sabun gitu atau Disembuhkan apa? maksudnya. Disembuhkan dengan begitu atau memang harus dari dalam? Minum oral. Pada hal yang ringan masih bisa. Oke. Tapi kalau kita sudah artinya juga kondisi keseimbangan daripada bakteri baik, bakteri jahat yang itu lactobacillusnya terutama Iya. ya sudah ini nggak bisa nggak membantu. Oh. Tetap harus kita mengkonsumsi Probiotik. probiotik. Dan probiotik. Dan obat juga. Tanya. Mau nanya lo, Sebentar. sini lo. Jangan, Ya jangan. udah, dominasi, silakan. dominasi. Iya, enggak. Boleh kembali dulu dok ke pasal awal tadi, Iya. masalah jalan tol. Itu boleh tanya ya. Iya dong. Iya. Ini biar clear gitu. Maksudnya gini. Tapi kan kita juga tetap butuh ya dok ya si pelumas alaminya dari Pelumas perempuan alami itu kan. pada saat wanita menopause berkurang. Berkurang. Dia mengering. Betul. Karena estrogennya berkurang. Betul. Nggak Maksud boleh. aku gini, yang menjadi gangguan keputihan ketika dia kemudian berbau kan ya. Iya. Iya kan. Kalau dia tidak berbau sebenarnya masih karena preference kan ada juga yang suka licin begitu dok. Kalau terlalu licin tetap nggak enak. Terlalu basah gitu loh, Terlalu Be. basah. Banjir. Iya kan? Karena Edric karena kan kalau kita lihat kepala daripada Mr. P dan sebagainya itu kan kalau ada gerenja-gerenja Iya. ada yang namanya polisi Ada tidur sensasinya. kan dia ada sensasi ketimbang Iya. hanya blong aja. Oh. Polisi tidurnya kan dari kita perempuan. Iya, kan? Makanya iya. itu makanya tidak boleh terlalu becek. Iya. Tidak boleh terlalu basah. Dok, Supaya bertanya. kayak Kayak ada juglukan gitu Iya. loh. Iya. Kan berarti keputihan itu kan infeksi ya dok Iya. ya. Kalau perempuannya keputihan sampai berbau, ke lakinya bisa kena apa itu dok? Bisa juga ya. Maksudnya? Keputihan juga, Dok? lakinya juga jadi ada nempel putih-putih di situnya. Tapi nggak- Kemudian nggak- dari bau juga. Bisa juga infeksi jamur nantinya. Tapi kalau misalkan Heeh. tadinya si ceweknya nggak apa-apa terus tiba-tiba berhubungan sama lakinya terus tiba-tiba jadi keputihan tuh Nah gimana? berarti cowoknya. Oh, itu apa? Yang membawa penyakit bakterinya. bakterinya itu paling sering ditemukan. Masa? Makanya dalam pengobatan keputihan harusnya dua-duanya. Iya. Kalau Supaya nggak tidak tahu terjadi siapa yang pingpong Iya. fenomennya itu Iya. pasti kita akan lihat, Iya. kita akan cek. Sorry dok. Dominasi. Sorry banget sih. Dominasi, Saya dominasi. Jadi sekali ya, iya, Beb, ya? iya, agak pasif agak ini aktif Iya, banget ya. aktif banget ya. Kiper nih ya. Bener. Jadi kalau lakinya main Sorry dok, sini perpisahan gue dia nanya. Dia mau nanya. Dia tuh soalnya seksnya kurang. Yuk, yang kita yang bertanya nih. Oke. Keduanya sama. Silakan. Jadi kalau lakinya itu misalnya main sama, mohon maaf dok, Ya. misalnya sama Ani-Ani deh. Ya. Ani PSK putih. lah kita PSK sebut. ya.
dia kena keputihannya, dia main lagi sama istrinya, Iya, bisa kena nularin. dibawa. Kemudian cuma istrinya aja yang berobatkan ke dokter kandungan. Iya. Sedangkan suaminya Kita enggak. panggil biasanya. Suaminya. Nggak bisa, harus dipanggil. Dua-duanya Lakinya ikutan sudah- juga berobat. Iya. Lo ngapain? Takutnya istrinya sembuh berhubungan lagi Iya. kena lagi. Iya. Sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang yang kalau misalnya vaksin HPV cuma perempuan. Iya. Iya. Perempuan Sorry. laki. Lakinya ada juga. Iya. 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 Untuk kanker penis, kanker testis. Masa? Iya. Bapak nggak boleh nggak suntikin suami saya dok? Halo. Gitu dong. Tapi Halo. pada tahu waktu itu sih pada disuntikin kan. Oh, kita Kita harus tahu. dua-duanya nggak bisa. Oh. Aku Karena sih juga udah. pembawa. Ya, tapi kalau yang suaminya enggak, yang pasangannya enggak, kan tetap aja dia membawa virus HPV-nya. Oh gitu. Nah, Dosisnya ini beda. kan baru pada tahu Iya, kan. Baru dosisnya tahu. beda dong. Dosis sekarang apa? Dosisnya- Jenis vaksinnya sama. Ininya sama 3 kali juga, tapi beda pencegahannya. Satu misalnya pada laki-laki kan paling banyak juga kutil kemaluan kan. Iya. Paling banyak Apa deh. sih itu? Kutil. Jadi kutil di saya- di kemaluannya itu ada kutil-kutil. Nah, Cie itu. yang pengalaman banget punya kutil. Gak ada, gue gak ada untuk Ini orang cuma penjelasan doang ya. Penjelasan. Karena gue pengen Kemudian tahu. kanker penis, apalagi pada Kanker penis pria-pria bisa. pria-pria yang tidak dihitan, itu kan juga bisa menimbulkan infeksi Jorok. HPV dan Wow. sebagainya. Oleh karena itu dua-duanya harus. Jadi sekarang nggak ada, cuma satu. Mana suaminya? Vaksin juga, nggak bisa. Bukannya buat Iya, baru perempuan, tahu. mereka semua selalu Enggak. bilang begitu. Oh laki Salah. juga ya dok ya. Laki-laki Jadi bisa. couple. Ya. Iya, sekarang saya boleh bertanya ya. Boleh, Tadi kan boleh. dokter bilang bahwa penyebab keputihan itu adalah karena masalah bakteri. Iya. Baik bakteri baik maupun bakteri tidak baik. Tidak baik. Gitu kan ya. Kebanyakan infeksi ya. Nah. Infeksi karena biasanya keseimbangan bakteri baik dan itunya itu berkurang. Probiotik Sehingga gitu ya? Kalau pH-nya naik di Iya. atas 4,5 itu biasanya udah masuk tuh, Iya. bakterinya udah kurang tuh. Bertanya dok, bisa nggak itu datang dari dalam tubuh kita sendiri? Bisa. Oh iya. Bisa Dan. Berarti- kalau kita minum antibiotik. Oh iya. Misalnya kita batuk ya, kemudian kita diberikan antibiotik. Itu kan probiotik yang ada di tubuh kita Hilang juga semua. menjadi berkurang. Iya, iya, Nanti iya. biasanya kalau kayak gitu BAB-nya mulai keras, Iya. kemudian ngeden. Nah itu berarti probiotiknya kurang. Jadi probiotik itu adalah bakteri-bakteri yang baik yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau pada wanita termasuk di daerah misfinya supaya bisa mencegah keputihan. Oke, jadi intinya kita udah tahu kebersihan, Benar. probiotik dan guys kotor, hygiene. Pro dan pre ya. Yes, tempat apa kita nyuci kadang-kadang air kotor itu 15% kebersihan. Iya. Tapi ternyata yang paling punya andil besar keputihan sampai infeksi adalah hubungan Hubungan seksual, seksual, betul. secara random. Iya. Dan juga Betul, itu betul. Iya. dari di dalam itu harus dijaga banget. Benar, Seperti benar. Iya. kita Harus harus jaga perilaku. Dan, betul. betul. Prebiotik, Dan sekarang ini probiotik. lagi rame banget bahas soal prebiotik ini. Prebiotik, probiotik. Probiotik. Jadi pre dan pro itu penting Iya. banget karena Yuk lagi diminum rame. dulu deh yuk. Yuk Iya. diminum dulu yuk. Nah, Yuk. terus udah gitu ya di dalam satu sachet ini, Iya. coba kita kasih lihat itu ada 30 miliar probiotik. bener. Jadi 30 miliar banyak sekali woi. Iya. Iya loh. Karena orang katanya Banyak perlunya sehari berapa dok? Ininya dok. Probiotik kuman-kuman tadi Bakteri-bakteri. bakteri, Nah. lactobacillus dan yang lain atau Benar. probiotik yang tumbuh di dalam usus itu dia berkembang sendiri. Oh gitu. Betul. Tapi kalau dia makanannya jelek, terlalu banyak lemak, imunitas itu lebih baik ditambahin dengan probiotik tambahan seperti ini. Bener banget. Dan kalau Sinulab prebiotik ini formulanya Iya, iya, tuh setahu gue tuh sudah paling lengkap ya guys. Jadi kita kasih lihat nih. Jadi ada Iya. 10.000 miligram inulin fiber Fiber. sebagai makanan utama bakteri bayi. iya. Dan juga Ada juga psyllium husk, ini yang merupakan serat alami yang tinggi. Karena kan tadi dokter bilang, kadang-kadang kita suka lupa makan Makan serat, sayur, iya. serat, buah dan sebagainya. Ini langsung udah Nah, ada di sini. Dan ada bakteri aktifnya ya. Itu yaitu bakteri baik aktifnya itu ada 30 miliar Bacillus coagulans. coagulasi aja keluar langsung. Cinta nih. Sebagai probiotik yang jumlahnya udah setara sama 5 minuman probiotik lainnya, bahkan yogurt drink gitu juga kalah jauh deh sama ini gitu. Iya. Gue paling suka adalah Arabic gumnya sih, karena dia bikin jadi mudah larut. Oh iya. Lihat benar, dong, benar, tuh benar. nggak gumpal nggak Iya, apa-apain. Jangan gumpal, yang penting Nggak gumpal. Iya. Sehingga efektivitasnya juga di dalam usus menjadi lebih baik. Sendok kue. Oh bener. Ini weh. Mm-mm.
Oke, siap dok. Benar. Nah, Kalau gitu ini- jadi lebih dan rasanya lebih juga ini. enak, woy. Iya. Jadi perutnya juga nggak bloated ya? Ya. Iya. Perutnya jadi nggak bloated. Oke. Dok sebentar boleh following up question sedikit following up question. Panjang pertanyaan Iya. kau ya, Wei. Itu ada hubungannya sama bakteri di usus kita juga dok? Iya dong. Oh iya. Tentu ada. Oh iyanya gimana? hubungannya. Kan memang bakteri kan di situ Iya. tempatnya. Emang dok ciri-ciri keputihan itu seperti apa sih dok? Ya ini Tadi masalah tadi awal. bukan. Dijelasin. Maksudnya kan ada yang bening masih dok gitu, tapi ada juga sampai putih susu, bahkan Ya, ada yang kuning yang kan. bahayanya kuning. itu. Kalau sudah mulai kuning, hijau, Hijau. apalagi gatal, Hijau ada. Hijau itu berarti ada nanah kan. Kayak ingus tau nggak ya? Betul. Terus? Kemudian ada gatal, kemudian apalagi kalau campur darah, nah itu harus sudah mulai ada yang keputihan yang campur darah. Bisa ke arah kanker serviks, Oh my bisa God. ke arah infeksi daripada Trichomonas yang bakteri yang ada ininya pecutnya itu. Itu karena apa dok? Karena hubungan Karena seksual. hubungan seksual itu tetap dimasukkan ke dalam STD, Sexual Transmitted Diseases atau PMS, penyakit menular seksual. Mohon maaf nih Sorry, tangannya. aku kali ini sorry, aku boleh nanya. Boleh, silakan. boleh. Abis aku ya. Kamu nggak ada dominasi ya? Enggak. Aku sekarang mau Iya. nanya. Ibu. Jadi sebenarnya keputihan itu bisa terjadi dengan perempuan-perempuan yang belum melakukan hubungan seksual. Bisa. Nah itu seperti apa? Ada perbedaan nggak dengan yang kalau tadi Yang kan sudah pernah melakukan hubungan seks sama yang belum. Ya karena karena Nggak bersih. bakteri baiknya nggak baik. Hygiene-nya juga nggak benar. Nggak bersih. Misalnya nih, sekarang kita sudah menemukan sekitar 15% keputihan itu karena mereka sering cebok misalnya di rest area pakai air yang kotor. Kemudian pada toilet-toilet yang kotor. Iya, aku mereka pernah dengar kadang-kadang, tuh. bisa Jadi- menimbulkan. jadi Tapi sebenarnya- hanya sekitar 15%. Tetap 80%-nya itu karena Hubungan yang seksual. namanya hubungan seksual. Dok, sorry, kalau misalnya begitu, following up iya, question. caranya bagaimana dok mencegahnya dok nggak pakai air itu? ada Kalau namanya kita tisu. ada tisu, tapi kita kan ada juga spray sebenarnya. Ya kita bikin spray, jadi cuma di spray kasih tisu selesai. Oke. Iya dok, aku kalau spray lama 15 menit dok. Beda lagi. Spraynya beda. lagi. Khusus Hey. spray yang untuk khusus misfi. Iya. Ya ada dok, ada. Dia tidak mengandung alkohol dan dia bisa melindungi. Dan itu harus sedapat mungkin harus dibawa oleh setiap wanita kalau dia mau bepergian jauh. Sehingga cukup dengan seperti itu selesai. Apalagi kalau mau ke China atau apa. Nggak kena itu UTI ya? harus. Itu nggak kena UTI Bertanya berarti. dong. Bertanya ya. Itu kan banyak yang bilang sebenarnya sabun-sabun misfi, semprot-semprotan misfi juga sebenarnya kan nggak oke juga. Itu mitos atau fakta? Kalau menurut saya itu adalah mitos. Sebenarnya kalau dia bisa bikin sabun dari herbal yang pH-nya juga sesuai nggak terlalu Nggak masalah. Iya. Tapi sebenarnya pakai sabun mandi juga oke. Sabun bayi. Karena kalau sabun mandi itu kan keras ya. Sementara misfi itu kan kita sebut organ yang lembut Oh, ya, organ gitu. yang sensitif ya. Jadi lebih baik pakai atau pakai sabun khusus memang untuk misfi ada. Katanya malah bikin Kalau- kering kalau misalnya Ada. udah Kalau perimenopause. sabun muka gimana dok? Sabun muka boleh. Sabun Oh iya? muka Gue juga pakai boleh. sabun muka. Really? Sabun Iya. muka. Tapi jangan pakai ini ya, yang ani-ani pakai apa? Pakai odol gitu. Dia itu jangan. Ada odol ditaruh di situ. Kok bisa? Biar Karena dia lebih dasar, lebih dingin, lebih enak buat Astaga, wanita itu ya juga Allah. ada yang seperti itu. Gue pengen nggak astaga. Kalau cowok pakai apa tuh dok? Kalau cowok Pakai perasaan. spray biasa juga bisa. Oh maksudnya Cowok, sabun bayi juga bisa. Oh maksudnya sabun biasa. Sabun bayi boleh dok. Boleh. Bentar. Bukannya pakai sabun mandi juga apa-apa Nggak dok? apa-apa dok sabun mandi. Ingat organ di situ lebih sensitif kulitnya dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi kita mesti menggunakan sabun-sabun yang betul-betul lembut sehingga sensitivitasnya. Ada yang gara-gara menggunakan sabunnya salah, itu daerah di situ bisa alergi, bahkan bisa menjadi luka. Jadi harus hati-hati banget. Dok kenapa pakai sabun muka boleh? Emang Kalau pH-nya sabun muka itu lebih ya, lebih boleh dikatakan lebih apa ya, lebih lembut, gentle. lembut. Gentle. Ya, Lebih gentle. pH-nya juga akan lebih atur dan sebagainya. Oh gitu. Tapi paling aman sih sabun bayi. Tapi sebenarnya Karena paling aman mungkin dari dalam ya dok ya. Iya. Tapi ngomongin soal probiotik dan prebiotik. Boleh bentar nggak? Oke. Dok kalau pakai G-string tuh aman nggak sih dok? aman. Boleh? It's oke. Tiap hari boleh, Dok? Boleh, nggak jadi masalah. Oh ya? G-stringnya itu terbuat dari apa dulu? Tapi jangan yang terbuat.
Jangan terbuat yang dari Mau mukbang ya. nilon. Kalau terbuat dari nilon yang terlalu kayak jaring-jaring yang kayak gitu kan, itu justru dia tidak menyerap keringat. Tetap justru. Kalau yang licin-licin tuh yang silk apa? licin-licin yang silk boleh. Yang boleh. penting dia campur ya, silknya jangan. Iya. Dia bisa menyerap keringat. Katun gitu. Kalau pakai panty liner tiap hari, Nggak jadi masalah juga. Oh iya? oh gitu. Sepanjang menggantinya, jadi jangan nunggu sampai keringatnya banyak atau Iya, kalau iya. orang menggunakan apa juga yang namanya ketika haid itu juga sampai udah penuh, nah itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang ganti tiap kali kapan, sehari 2 kali 3 kali nggak apa-apa, nggak usah pelit-pelit gitu loh. Oke. Oke, kita akan masuk kepada yang Mitos namanya atau mitos atau fakta. Gas. Oke. Oke, Yes. kalau nikah katanya harus hubungan badan setiap hari. Bener nggak dok? Abis Itu nikah. adalah mitos. Oh. Nah, Hubungan badan kita mesti lihat ya. Wanita itu memerlukan orgasme hanya seminggu sekali karena kenikmatannya bisa sampai dirasakan seminggu. oh iya. Pria itu Tiap hari. kenikmatan ejakulasinya bisa masih terasa 3 hari. Jadi Anda bisa melakukannya 3 sampai seminggu. Seminggu sekali. 3 hari saya bukan setiap hari, hari Beb. ya, bukan tiap hari. Iya. Kopong. Tapi kalau ada yang Dok, tiap kopongnya bisa bener dok. Enggak juga. Enggak, itu Itu mitos ya. mitos. Cuman capek aja kelihatan. Iya. Ketika kita melakukan seks terlalu banyak juga kan namanya hormon-hormon sintosinon ya atau oksitosin hormon cinta keluar, kemudian hormon rileks serotonin keluar, endorfin keluar, semuanya keluar. Semua terlalu Ngantuk, banyak. jadi- Jadi yo, nyantai banget ya. Nyantai. Dok, kalau teman aku nih dok ya, ini bener apa enggak ya dok ya? Anggap aja lah si gitu ya dok ya. Kalau dia seminggu itu berhubungan 3 kali. Sekali sama suami, 2 kali sama bantal, gimana tuh dok? Ada si Mawar ya. Penelitian menunjukkan bahwa wanita itu juga 40% masih melakukan masturbasi. Meskipun dia punya suami. Dengar loh. Ya. Jadi artinya tetap 60% itu tetap harus dengan suami. Artinya kalau mau Iya, buat iya, satu lah. Dengerin tuh, Karena Mel. beberapa juga yang kadang-kadang nggak ngerti titik erogen, Iya. nggak ngerti bagaimana memuaskan wanita, iya. ya atau termasuk orang yang ejakulasi dini. Si wanita itu ya karena dia sebagai seorang istri kan dia ya udahlah aku puasin aja, Iya. tapi di mana aku akan punya waktu sendiri, di mana aku bisa Santai. menyentuh titik-titik di mana aku mendapatkan orgasme yang maunya aku. Gitu. Karena katanya kalau bantal nggak rewel dok, kalau suami suka rewel. Jadi sebenarnya Tuh, Di Mawar. bilangin nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya buat suami-suami, buat Iya. istri-istri, me time juga boleh. Boleh dong untuk hal itu. Iya, boleh. me Dan itu time, masih weh. dianggap sehat. Karena itu juga maksudnya Me kalau time. masturbasi secara mandiri Iya. Ya, Ya masa rame-rame lu. Masa secara massal. Ya bukan, secara mandiri kan dia lagi me time. Iya. Itu juga membuat Relaksasi. secara, apa ya, pikiran tuh Pikiran juga- juga menjadi lebih Iya. enak. Apalagi kalau mohon maaf ya, kan dari penelitian kita juga dikatakan 2 di antara 3 wanita di Indonesia bahkan jarang atau tidak orgasme, bahkan yang tidak orgasme itu bisa 53%. Artinya kan dia juga butuh dong untuk Butuh. orgasme. Iya. Makanya dia hubungan seks tapi nggak capai kepuasan. Iya. Kan? Iya. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin ininya juga mungkin Lakinya. karena dia kurang pendidikan, Iya. karena dia juga tidak mengerti titik erogen, dia juga tidak mengerti tentang edukasi seks yang sebenarnya memuaskan wanita itu seperti apa. Dia pikir asal keluar, asal dia ini dia keluar. Selesai. Si wanita itu berhak untuk melakukan masturbasi. Bertanya. Mitos. Tapi sebenarnya kalau kita ngeliat dari data itu sebenarnya juga banyak ya. Mungkin variabel juga jawabannya. Mungkin dia kan juga nggak tahu si perempuan ini kalau ternyata perempuan juga bisa orgasme. Tapi kadang-kadang ya bisa satu atau si perempuan itu karena sayangnya sama si suami, dia fake orgasm. Iya. Dia pura-pura teriak, dia pura-pura ini karena bohong gitu semua gitu. Karena beda titik ya. Ada beda titik. Tapi kan agar si prianya nggak kecewa gitu loh. Iya. Karena ada beberapa wanita juga yang untuk dapetin orgasme itu lama butuh waktunya. Rata-rata kan kita 6 menit. 6 menit si wanita udah makanya kalau udah kurang dari 5 menit saya katakan itu ejakulasi dini ringan. Kalau kurang dari 3 menit sedang. Kalau 1 menit itu berat ya. Nah,
Kadang-kadang menit dok. Belum Oh, 6 menit ya, Dok, ya, makanya. rata-ratanya. Kalau 1 menit. Kita sebut berat kalau dia Nah, itu kurang. gimana nyebutnya dok? Berarti kalau misalnya lebih dari 10 menit hebat ya dok ya? Nah, ada beberapa orang yang baru 12 menit loh. Dok, tapi ya dok, pertanyaannya karena Nggak ada yang makan. Sebentar nggak ada dok, yang makan. sebentar. Kawan kita nyari validasi ya. Berarti kalau di atas 10 menit masih lumayan ya dok. Emang masih lumayan. bagus ya mas. Umur segitu ya dok ya. 75 sampai 85% 10 menit, sudah gue. mencapai. Aku nggak pernah loh, aku kan belum nikah loh. Oh iya Aku pengen dong. tahu, Ya, Mas. tapi kan mandiri pernah ya woy. Iya. Mitos atau fakta Relaksasi loh. kalau bisa diem nggak? Ya oke. Ini ditanya ini mitos atau fakta kalau Iya. kebanyakan cowok kalau onani gitu ya dok ya onani kalau cowok kan Iya. Bahasanya tua banget ya. Masturbasi anjay. Bahasa-bahasa Sama aja. Iya, iya. Ini Iya. bahasa-bahasa majalah Kartini dulu ya. Iya, dokter Boyka loh yang pengasuhnya loh. itu bikin jadi ejakulasi dini dok. Nggak selalu. Enggak. Bahkan mereka kadang-kadang membuat onani itu sebagai latihan untuk bisa menahan ejakulasi. Rehearsal bro. Ketika dia mau keluar, dia tahan. Iya. Ketika dia mau keluar, dia tahan. Jadi dia juga itu bisa sebagai. Tapi kalau orangnya terus dilepas aja bisa ejakulasi. Lu kok kayak kartun gitu sih kalau mencontohkan apa-apa gue agak khawatir deh. Kehidupan suami istri lo. Pengen kan kita kan banyak Ya mitos nanti gitu. coba sekali-sekali kita pantau boleh nggak kita lihat? Enggak usah. Bisa pantau, aduh. Oke. Oke, Ya. keputihan Ya. itu bisa diatasi dengan probiotik. Itu hoax atau fakta? Pada kasus-kasus tertentu, ya. Oke. Yaitu pada gangguan keseimbangan di mana bakteri baiknya sudah berkurang. Ya, Tapi kalau jadi udah infeksi- kalau sudah infeksi, misalnya Nggak bisa, dok. karena Trichomonas, infeksi penyakit kelamin ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Itu harus obat Bisa ya. dicegah ya tapi dok. kalau mencegah is okay. Ya. Karena apa? Dengan kita mengkonsumsi probiotik, selain usus kita juga sehat, pencernaan kita juga baik, imunitas kita juga baik, imunitas untuk daerah nisfinya juga menjadi lebih baik, menjadi lebih tahan terhadap berbagai Iya, macam virus-virus gitu. Dok, bertanya. Iya. Ini kan kalau ngomongin masalah bau-bauan ini kan sesuatu yang sensitif ya dok. Ya, betul. Apalagi perempuan kan juga Betul. sensitif ya. Gimana yang cara yang aman untuk Ngomongnya. kita nyampein ke dia? Ini baunya nggak enak loh. Mungkin saat hubungan pakai masker weh. Yang satu kartun, yang ini tuh bokep gitu gimana ya? Iya, tanda tanpa ngomong. Tapi bener nggak? Gimana caranya dok? Sekali lagi, pernah kan ada salah satu ya selebriti atau apa yang karena dibilangin itu bau sampai dituntut segala macam. Oh iya. Iya. Jadi memang betul mengenai Miss V ataupun pria Mr. P itu benar-benar sensitif. Demikian juga laki-laki. Iya. Ya, kalau si perempuannya ngomongnya salah aja misal, kok cepet banget sih kayak ayam misalnya begitu. Itu Kayak ayam. Kelinci. Kayak kelinci. Itu kan menyedihkan. Sama Iya. juga, kok kamu longgar atau kok Iya. kamu bau. Nah makanya ngomongnya tuh mesti baik. Yuk kita supaya seks kita lebih baik ya. Kok aku merasa jangan bilang bau. Kok aku merasa agak nggak enak ya di ini apa di Bagian wanita. kok agak ini kita kontrol yuk ke dokter kandungan supaya dikasih obat gitu. Oh. Ada Karena ya siapa tahu bau juga karena si lakinya. Nah, itu dia. Iya. Paling sering kan begitu. Iya. Ditularkan oleh laki-lakinya bau, kemudian si laki-lakinya menyalahkan si Iya. Si perempuannya. Iya, Padahal benar. kadang-kadang mungkin Iya. juga dia yang Dari bawa. lakinya. Dok, bertanya. Oh. Kalau misalnya si perempuannya keputihan, udah berbau. Terus kalau lakinya melakukan oral, dok. Itu mulutnya bisa gimana tuh, dok? Bau juga. Dengar, Nanya lo ini, kau mengganggu aja. bisa mengakibatkan infeksi jamur pada Mulut. Herpes ya? Kalau tergantung keputihannya itu dari mana. Kalau dia penyebabnya jamur, ya bisa berjamur. Kalau penyebabnya herpes, bisa herpes mulut. Kalau penyebabnya GO, bisa sampai GO tenggorokan. GO itu apa nih? Gonore. Gonore. Jadi gimana gonorrea itu, dok? Gonore itu kayak kencing nanah. Jadi nanti kalau Oh kita my lihat nih God. dengan center di tenggorokannya itu ada nanah. Biasanya diawali dengan suara serak biasanya Nah, ciri-cirinya Mel. betul. Ada serak-serak. Ada lantang lo. Ini kalau begitu. Udah nggak enak nih, dok. Tapi ini kalau misalkan
lagi mau berhubungan badan nih, tiba-tiba misfinya agak Agak ini. tiba-tiba Berhenti. langsung gini nggak? Cowok itu bisa nggak? Bisa. Banget. Bisa. Oh, banget. bisa. banget. Bisa kan Kok tahu sih banget ngomongnya? Enggak kan maksudnya bisa langsung drop gitu loh. Nggak, aku Gimana bilangnya ya drop jawabnya? gitu. Jadi intinya supaya kita mencegah Ya. sampai kepuhihan, Ya. itu mungkin kita harus jaga gut kita juga ya, maksudnya Ya. lambung kita Betul. dengan minum misalkan Ya. Banyak makan Serat. Boleh nanya lagi nggak sih? Tapi kadang-kadang kan serat mesti banyak ya udah yang udah praktis Yang udah jadi aja. Contohnya ini Oh, Nyula. nanya lu kan Iya. udah tahu. Apa sih Mas Iwet? Ya, Ini jatuhnya bukan podcast, itu konsul ya. Mas Iwet. Kasihan loh. Gratis ya, Dokter kan pokoknya gratis ya. ya. Ya, no ketebet no. Lihat, Pada lihat. kita. Enggak, lihat aja. Udah, ayo. Ayo, Jin. Malu-malu. Ini cepetan apa sih? Ayo, buruan. Rasa dong. Iya. Rasa yang Yang ditawa. rasa yang normal itu sebenarnya kayak apa, Dok? Maksudnya? Jadi gini, ya seorang pria itu bisa merasakan. Ini oral kepada perempuan ya, Dok ya? Oh, jadi oral. rasa- Iya. Oral ke Ke perempuan. Ya rasanya ya seperti itu gitu kan. Ke Bisa perempuan dirasain laki nih. kalau- Rasa perempuan itu seperti apa kan? Nah, iya itu dia. Ya antara asin, antara manis itu memang gabungan. Oh, nano-nano gitu Dan ya? tergantung juga dia makan apa. Habis makan durian nggak Iya. ke perempuan. Oh, ngaruh ya, Dok, ya? Sangat Ngaruh. berpengaruh. Oh, Nanya kalau lagi, kalau halo. pedas gitu Ada juga pedas. following up. Following up Kadang-kadang question. ada itunya gitu. Iya. Cairannya. Aduh, Ya, enak lanjut, kayak ditanya ya. lanjut. Ini kan ilmu. Iya. Iya. Kalau bau agak seafood sedikit. Berarti dia terlalu satu biasanya gangguan keseimbangan daripada Oh, itu gangguan keseimbangan? bakteri baik keseimbangan hormon juga bisa. Oke. Atau ada infeksi yang bau agresif. Tapi nggak amis ya, Dok? Ya. Cuman kayak Iya, itu. slightly Jadi, gitu. ya, atau dia juga memang malam-malam sebelumnya Makan banyak seafood. makan seafood. Kalau Atau rasa dia- besi, Zat besi kan emang aromanya kayak gitu. Dok. rasa besi. Rasa besi biasanya mereka-mereka yang juga Tukang besi. mengkonsumsi terlalu banyak zat besi. Oh. Zat besi karena itu kadang-kadang ada agak terasa seperti Iya sedikit kan? logam kan. Iya. Gitu. Itu berarti aman gitu Ya, Dok? aman. Itu aman ya. Dok, Ya udah. kalau misalnya Nanya nggak mau, aja kita, nggak nanya. mau yang ada aroma zat besi, aroma ikan, ada yang aroma plastik, Dok, yang bohongan tuh, Dok, ada. Itu nggak ada aromanya, Dok. Itu boneka. Itu nggak mau Sex toy, Dok. Iya, sex toy, Iya. oke. Karena kalau perempuan Boneka, weh. perlu jambak, Dok. Enggak, karena kan yang perempuan pasti ada aromanya kan, Iya. Dok. Kalau Emang kalau mau Ada aroma karet. Tapi beberapa Iya. laki-laki justru dengan aroma itu makin terangsang. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa nggak ada aroma. Nanya itu. doang loh. Sorry ya, emang cowok juga ada woi. Ada baunya Aromanya. juga. Cowok juga Iya. Iya. Favorit nggak sih? Iya. Itu beda lagi. Lu di mana di kolam renang favorit? Cowok kan. Bau pandan maksud lo. aku kurang tahu ya kayak gini. Oke, Dok. Oke. Dokter, terima kasih banyak Terima kasih ya banyak, dokter. buat kelas singkatnya hari ini. Ini Penting terbukakan banget mata kita sekarang, jadi paham sekali bahwa ternyata satu probiotik di dalam tubuh kita tuh punya peran yang sangat banyak sekali, Ya, dan termasuk sampai ke masalah organ intim. Betul. Ya, itu sesuatu yang selama ini kita nggak pernah tahu loh. Ya, betul. Dan ternyata Iya. sekarang kita jadi tahu gitu. Benar, Dan benar. terima kasih banyak juga buat konsultasi gratisnya dong. Sampai jumpa. Melani bahagia banget katanya. Lumayan, jadi nggak ke tempat yang tebet. Kliniknya dokter masih di Tebet ya, Dok ya? Masih di Tebet. Masih di Masih Tebet. di Tebet. Siap. Sukses ya, Dok. Ya. Sehat Sukses ya. selalu. Terima kasih. Yes, terima Dokter kasih. Boyke. Jangan lupa kalau tidak mau infeksi, tertular penyakit kelamin termasuk juga keputihan. Yang pertama probiotik dan yang kedua jangan berhubungan badan sembarangan. Sembarangan. Dengar. Jangan Bes ya. Iya, Bet. Dengar ya. Iya, dengar. Tapi yang pastinya kan kalau kita Ya. rajin minum pro dan prebiotik itu tidak hanya menjaga kesehatan lambung, ternyata Ya. juga kesehatan lambung itu mengarah ke banyak Iya, organ yang ke lain banyak. juga ya. Terutama imunitas kita. Bener. Siap. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen cari apa sih yang lagi in banget, ini ada Vitology Fiber Pre and Plus Probiotik dari Newland. Yes. Jadi ini udah sepaket nih, ada pre dan pro, Bener. biotik. Itu Jadi dia. penting banget nih. Dan buat- rasanya enak banget kok. Iya. Setuju. High Green fiber apple. and less sugar. Yes. Oke deh, terima kasih ya buat teman-teman, agen-agen. Sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan masalah kalian bisa diselesaikan dengan obrolan kita Ya. hari ini. Dengan insight-insight yang mendukung ya. Udah selesai dia, jangan tambahin lagi. Kita ketemu lagi di Geng Menteri.
ceria.